Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elia Roisatul Husnia, NPM 21130532499. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2021. Kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah kelompok tingkatan pramuka yang berusiakan 11 hingga 15 tahun. Ada 3 tingkatan dalam Pramuka Penggalang, yakni Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, dan juga Penggalang Terap. Di dalam Pramuka Penggalang, setiap anggota akan dibentuk satuan-satuan terkecil, yakni regu, dan regu dipimpin oleh pinru. Di dalam regu terdapat 8 anggota. Lalu nama-nama dari regu sendiri pada putra diberi nama dari nama hewan. Lalu dari regu putri diberi nama dari nama-nama tumbuhan, yakni bunga. Kumpulan dari regu-regu akan dipimpin oleh yang namanya Pratama, yakni pemimpin regu utama. Pramuka Penggalang menggunakan sistem satuan terpisah, yang mana satuan putri dan juga satuan putra itu dipisah dengan pembina yang berbeda. Lalu Pramuka Penggalang menggunakan kode kehormatan, yakni Trisatya dan juga Dasa Dharma. Kegiatan Pramuka Penggalang sendiri memiliki banyak sekali kegiatan. Yang pertama yakni jambore, lalu lomba tingkat, gladi pimpinan regu atau diapinru. Setelah itu ada yang namanya penjelajahan, latihan bersama, dan juga perkemahan. Syarat kecakapan umum Pramuka Penggalang merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pramuka untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Setiap anak dan juga remaja yang ingin menjadi anggota gerakan pramuka diharuskan melewati masa tamu penggalang, yang dimana pada masa ini remaja dan juga anak usia 11-15 tahun tidak diperkenankan untuk menggunakan seragam pramuka lengkap dengan atributnya. Nah, mereka diperbolehkan menggunakan seragam dan juga atribut lengkap setelah menyelesaikan SKU dan juga dilantik oleh pembina dengan mengucapkan janji Trisatya. Tujuan SKU dan TKU sendiri adalah untuk mendorong dan juga merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan juga memenuhi persyaratan menjadi anggota pramuka penggalang. Tingkatan SKU Penggalang sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama SKU tingkat Penggalang Ramu, lalu SKU tingkat Penggalang Rakit, dan juga SKU tingkat Penggalang Terap. Tanda kecakapan umum atau yang disebut manggar adalah tanda yang diberikan setelah seorang penggalang menyelesaikan SKU Penggalang. Ada 3 tingkatan TKU yang sesuai dengan tingkatan SKU, yang dimana 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Ramu. Lalu manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Rakit. Lalu manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU Terap. Arti kiasan dari TKU atau manggar sendiri yaitu yang pertama ada mayang terurai bertangkai 3, mengibaratkan bahwa pramuka penggalang itu bersifat riang, lincah, dan juga menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Lalu mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan pramuka penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Warna merah sendiri melambangkan kemeriahan hidup yang sesuai dengan pramuka penggalang yakni berkembang. Dan selanjutnya adalah syarat kecakapan khusus dan juga tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka penggalang di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani serta rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK terlebih dahulu. SKK dan TKK sendiri dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar yang terdapat di tanda kecakapan khusus. Yang pertama bidang agama
mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan juga watak memiliki warna dasar kuning. Lalu yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasarnya merah. Bidang kesehatan dan juga ketangkasan memiliki warna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan memiliki warna dasar hijau. Lalu ada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup memiliki warna dasar biru. Tingkatan tanda kecakapan khusus penggalang sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yakni purwa, di mana purwa ini berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Lalu madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Lalu utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Tujuan dari sistem TKK dan SKK sendiri adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Nah, sementara sasarannya sendiri agar setiap pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan dan kemampuan sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan tersebut. Materi yang selanjutnya yakni mengenai upacara pramuka penggalang. Upacara pramuka penggalang adalah upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Ada 3 jenis upacara penggalang. Yang pertama upacara pembukaan latihan, lalu kedua upacara penutupan latihan, dan yang ketiga upacara pelantikan penggalang. Yang pertama adalah upacara pembukaan latihan. Persiapan upacara pembukaan latihan sendiri adalah memeriksa kerapihan, lalu absen oleh masing-masing pemimpin regu. Setelah itu, pembagian tugas pelaksana upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Pelaksana upacara sendiri tersusun atas 1 orang pemimpin upacara, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, dan juga 1 orang pembaca dasadharma. Perlengkapan upacara terdiri dari bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan juga teks Dasadharma. Setelah semua perlengkapan terpenuhi, maka langkah selanjutnya yakni pertama membentuk barisan dan juga memeriksa kerapihan barisannya. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Yang pertama, pemimpin upacara akan mempersiapkan regu. Setelah regu siap, maka pemimpin upacara akan melaporkan bahwa upacara sudah siap dilaksanakan oleh pembina upacara. Pembina upacara dan juga pembantu pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Setelah itu, pengibaran bendera merah putih oleh petugas upacara. Setelah itu, pembina upacara membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lalu pembacaan dasadharma oleh petugas upacara. Lalu setelah pembacaan dasadharma, maka pembina upacara akan memimpin doa dan juga menyampaikan amanat. Setelah itu, pratama akan melaporkan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina upacara dan juga pembantu upacara meninggalkan lapangan upacara. Lalu upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Yang kedua ada upacara penutupan latihan. Upacara penutupan latihan itu hampir sama dengan upacara pembukaan latihan. Pembedanya adalah proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan penutupan latihan sendiri, yang pertama, pemimpin upacara akan menjemput pembina upacara bersama dengan pembantu pembina upacara untuk memasuki lapangan upacara. Setelah itu, penghormatan pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara dan juga laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Setelah itu, penurunan bendera merah putih oleh petugas, dan setelah itu pembina upacara akan menyampaikan amanat dan memimpin doa. Setelah itu, pemimpin upacara akan melaporkan bahwa upacara telah dilaksanakan. Lalu pembina upacara akan meninggalkan lapangan upacara bersama dengan pembantu pembina upacara dan pasukan akan dibubarkan oleh pratama. Lalu yang ketiga upacara pelantikan penggalang. Upacara pelaksanaannya sendiri, yang pertama pemimpin upacara menjemput pembina upacara dan pembantu pembina upacara untuk masuk ke lapangan upacara. Lalu yang kedua, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara
Setelah itu, pemimpin upacara akan melaporkan bahwa upacara siap dilaksanakan kepada pembina upacara. Setelah itu, tanya jawab antara pembina upacara dengan penggalang yang akan dilantik seputar dengan SKU. Setelah itu, penggalang akan membasuh wajah dan juga mencuci tangan dan kaki dengan air bersih. Setelah itu, doa yang dipimpin oleh pembina upacara, lalu pengibaran bendera merah putih oleh petugas upacara. Setelah itu, pelantikan oleh pembina upacara, lalu penyematan tanda pelantikan oleh pembina upacara. Setelah itu, pemimpin upacara akan melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lalu setelah laporan, pemimpin upacara akan memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah penghormatan, pembina upacara dan juga pembantu pembina upacara akan meninggalkan lapangan upacara. Setelah itu, pemimpin upacara membubarkan pasukan upacara. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.